Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya mau menceritakan tentang kisah salah satu pusaka saya, satu keris yang saya dapat. Ini namanya saya juga tidak tahu, jadi wujudnya seperti ini dan seperti ini. Ini loknya 11. Jadi loknya 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini loknya 11. Saya pertama juga dari mimpi. Jadi suatu malam bahwa saya mimpi sedang jalan-jalan di dalam salah suatu hutan. Di dalam hutan itu saya lagi jalan-jalan dengan pohon-pohon yang tinggi. Jadi kayaknya kelihatannya sih hutannya masih hutan heterogen. Saya tiba-tiba waktu jalan itu di depan saya melintang badan seekor naga, ular besar sekali. Jadi saya bilang naga karena ularnya besar sekali. Kemudian saya cari, jadi saya mencari apa itu, ini kepalanya di mana. Jadi saya jualan, saya ikuti badan naga itu, saya jalan terus mencari kepalanya, nggak ketemu. Kemudian saya kepala juga nggak ketemu. Kemudian saya mencari ekornya, kalau ekornya bisa ketemu daya, saya coba juga ekornya, tetap nggak ketemu. Kemudian saya balik lagi mencari kepalanya. Saya masih penasaran ini kepalanya di mana. Jadi sepanjang hutan itu, jadi mencari kepalanya pun juga tetap nggak ketemu. Saya ketemu selalu badan. Kemudian saya terbangun karena nggak ketemu. Saya terbangun, terus besoknya saya ke tempatnya teman saya namanya Mbah Jum itu. Saya tanyakan, saya tatapkan dengan beliau, kalau saya mimpi seperti ini itu apa, isarohnya seperti apa. Terus dia bilang, loh toh ini ya kelanjutan dari yang kemarinnya kamu dapatkan dari Mbah Bathara Katong kan gitu. Jadi saya pertama kan Jokopi turun, kemudian habis Jokopi turun urutannya sebenarnya dari Jokopi turun, kemudian ke Widoro Kandang, dari Widoro Kandang ke Mbah Bathara Katong, kemudian kelanjutannya adalah ini. Jadi saya sampaikan ke Mbak Jum bahwa mimpi saya seperti ini. Jadi akhirnya saya bilang, apa kira-kira naga siluman namanya ini, soalnya saya nyari kepalanya nggak ketemu. Ya nggak ngerti toh, beliau sendiri juga nggak tahu namanya. Ya udah gini aja, ini tetap masih di wilayah Ponorogo, dia bilang seperti itu. Ini masih di wilayah Ponorogo. Untuk tempatnya kemungkinan kalau kamu nyari itu insya Allah ada di Gunung Wilis. Terus kemudian saya tanyakan, itu di mana ya Mbak Jum? Sebentar saya tanya dulu. Mungkin mungkin kalau saya ikuti perjalanan kamu itu karena ngikuti, jadi dari Toro Katong itu, ini kira-kira ada di Indrokilo itu ya di salah satu hutan di Gunung Wilis yang ada di wilayah Ponorogo. Soalnya kaitannya dengan Dwarowati, ini kaitannya dengan Dwarowati. Jadi ini kamu harusnya ngambil tanah dari sana. Terus oke, nanti kira-kira kawan Mbak Jum, ya terserah kamu
liburnya kapan, sempatnya kapan kamu nyari tanahnya. Nah kemudian saya 1 minggu kemudian balik lagi ke sana. Nah Jum, saya bisanya hari Minggu. Terus temen saya itu bilang, Mbak Jum, oh nggak usah nyari ke sana, soalnya ini jadi ada seseorang yang juga butuh apa, sampel tanah dari intro kilo itu mau ngambil ke sana. Udah gini toh, jadi tanahnya nurut sekalian dengan yang diambil oleh salah satu temannya Mbak Jum. Nanti kita ikut aja, nanti saya lihatnya juga yang punya kamu apa, untuk tirakannya seperti apa, lakonnya seperti apa, nanti saya sampaikan gitu. Oke Mbak Jum, nanti berarti saya berapa hari lagi sini, paling 3 hari lagi wong ini katanya segera diambil tanahnya. Nah kemudian saya 3 hari ke sana, tanya Mbak Jum, terus gimana Jum? Iya iya toh, iya ada, ini bagus. Terus untuk lakunya ini kamu harus tirakat 7 hari 7 malam. Puasanya ini loh, puasanya makan apa, kalau orang Jawa bilang makan kulupan. Jadi bahasa Jawa itu kulupan, kalau bahasa Jawanya itu sayuran yang direbus tanpa gula, tanpa garam maupun apa, bumbu yang lain, itu selama 7 hari. Oh berarti saya hanya makan itu sayurannya direbus selama 7 hari Pak. Ya itu lakukannya seperti itu. Nanti kalau selesai, nanti kamu balik sini, terus kira-kira kapan untuk misalkannya diambil. Nah dan saya 7 hari puasa seperti itu, terus baru bisa diambil. Nah itu lakon yang ini, jadi nggak ada cerita yang spesial atau gimana, nggak ada sih, cuman laku seperti itu aja. Jadi untuk yang naga ini lo sebelah sini nggak ada suatu hal yang menghebohkan atau yang horor, nggak ada. Tapi saya kan gini, pada waktu saya puasa seperti ini, itu saya sebenarnya mimpi lagi, tapi nanti saya ceritakan sekalian aja, soalnya bentar, soalnya nanti berbarengan dengan ditariknya itu berbarengan dengan ini juga lu 11. Saya lihat kan agak dekat ya, agak dekat. Ini namanya Singobarong. Kalau ini jelas, saya juga tahu namanya Singobarong. Ini juga lu 11. Ini dari Kelampis Ireng Ponorogo. Tapi bukan Kelampis Ireng yang sepengetahuan orang ada di tengah sawah itu, bukan. Ini juga ada di kakinya Gunung Wilis. Kalau desanya itu desa Paringan. Itu saya ceritakan sekalian proses pengambilannya, soalnya diambil berbarengan. Jadi sekalian karena waktu saya puasa itu saya juga mimpi tentang ini. Jadi nanti saya ceritakan sekalian di situ proses pengambilannya, soalnya diambil secara berbarengan karena waktunya apa, berdekatan, jadi diambil langsung dua pusaka itu berbarengan. Ini karena ini yang untuk Singobarong ini adalah lakon saya yang terakhir. Jadi pertama adalah Joko Piturun, kemudian Widoro Pandang, yang 3 pusaka itu dalam satu lokasi itu ya. Joko Piturun, Widoro Pandang, kemudian yang naga apa itu, perunggu yang dari Mbah Betoro Katong, kemudian apa yang naga ini, saya bilang naga siluman, tapi saya sendiri juga tidak tahu namanya. Baru yang terakhir adalah ini yang dari Kelampis Ireng itu padepokannya Semar.
ini Singobarong Pulau 11. Ini adalah lakon saya yang terakhir. Setelah itu walaupun ada mimpi yang lain, karena ini sudah lakon saya yang terakhir, walaupun di TV apapun saya tolak, karena saya sudah, ini lakon saya yang terakhir, dalam arti sudah pungkasan lah, sudah pungkasan. Setelah itu saya tidak tidak ada proses pengambilan lagi, karena ini adalah dari Pamusiran pada Pak Asmar adalah yang lakon yang terakhir. Jadi cuman seperti itu aja. Nanti untuk kisah selanjutnya pada konten berikutnya. Saya kira hanya cukup segitu aja dari lakon saya yang di Indrokilo atau Dworowati Gunung Wilis. Seperti itu. Tunggu konten selanjutnya tentang Singobarong. Nah, kalau Singobarong ya sedikit agak heboh lah itu, karena soalnya saya nyari tempatnya, nyari lokasinya, langsung mencari sendiri. Teman saya soalnya tidak tahu tentang mimpi saya, jadi saya kasih tahu, terus tempatnya teman saya, waduh aku gak ngerti toh, seperti itu. Dia akhirnya, kamu harus nyari sendiri nih, soalnya saya akhirnya nyari sendiri. Jadi saya langsung ke lokasi dan tempatnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Dodi ada sesuatu? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngantuk guys.